Halo, gue Dado. Kembali lagi di program Ngompol. Kali ini gue pengen ngebahas tentang beda nasib karir politik dua anak presiden, yaitu Gibran dan AHY. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Perjalanan karir politik Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menunjukkan perbedaan yang menarik nih. Keduanya masih tergolong muda dan sama-sama anak presiden. Kita bahas beda nasib karir politik mereka mulai dari latar belakang pendidikannya dulu. Gibran, anak sulung Presiden Jokowi, memulai pendidikan di SDN 16 Mangkubumen Kidul, lalu lanjut di SMPN 1 Surakarta, sebelum melanjutkan studi ke Singapura untuk menempuh S1 dan lulus pada tahun 2007. Nah, sementara itu, putra sulung SBY, AHY, menempuh pendidikan di SMPN 5 Bandung, yang kemudian pindah ke SMPN 20 Jakarta Timur, dan melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara Magelang, serta Akademi Militer dan lulus pada tahun 2000. Setelah pendidikan militer, AHY juga menempuh pendidikan setara perguruan tinggi. Dia bahkan memiliki 3 gelar master yang berbeda-beda. Dan bisa dilakukan dimanapun. Betul. Mau di hutan, mau di gunung, mau di pasar. Nah, Gibran mengawali karirnya sebagai pengusaha di bidang kuliner dengan bisnis martabak Markobar sebelum terjun ke dunia politik. Nah, pada tahun 2020, Gibran sukses menjadi wali kota Surakarta melalui PDIP dengan perolehan suara yang paling signifikan, yaitu 80%. Merdeka! 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 Nah, di Pilpres kemarin, karir Gibran mulus banget nih. Gibran sukses setelah maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Nah, sebaliknya, meski memiliki rekam jejak pendidikan yang oke, AHY menghadapi rintangan politik yang berbeda nih. AHY terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI pada 2017 berpasangan dengan Silviana Murni. Namun ia tidak berhasil melanjutkan ke putaran kedua, alias gagal. AHY juga tidak terpilih sebagai cawapres Prabowo pada Pilpres 2019, kalah dengan Sandiaga Uno. Nah, pada Pilpres kemarin, AHY juga gagal menjadi cawapres Anies Baswedan, yang akhirnya malah menggandeng Muhaimin Iskandar atau Caimin. Jadi karir politik AHY baru menemukan momentumnya pada saat ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR atau BPN. Ya, bisa dikatakan perjalanannya tidak semulus Gibran yang dengan cepat menanjak dalam politik nasional. Dari keduanya menunjukkan bahwa jalur dan keberuntungan di dunia politik bisa sangat berbeda, terlepas dari latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan tentu saja koneksi. Nah, perbedaan nasib politik antara Gibran dan AHY menjadi contoh nyata bahwa kesuksesan di politik tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi dari pendidikan formal. Karir politik sangat dipengaruhi oleh timing, dukungan politik, dan keberuntungan, dan dukungan serta doa dari orang tua. Gibran, yang berasal dari latar belakang bisnis, awalnya jualan martabak mampu meraih posisi cawapres, sementara AHY dengan latar belakang militer dan pendidikannya yang oke menghadapi jalan yang lebih berliku. Jadi begitu kira-kira perbedaan nasib dari Gibran dan AHY. Gimana menurut kalian tentang karir politik kedua anak presiden? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow Ruang Dialek.